Menurut Sartain, ahli psikologi Amerika, yang dimaksud lingkungan meliputi kondisi dan alam dunia ini, dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau life proses. Lingkungan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di luar diri individu. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk menunjukkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Aspek lingkungan pendidikan. Menurut Hasbullah, ada 3 cakupan lingkungan pendidikan. Yang pertama, tempat, seperti lingkungan fisik yang meliputi cuaca, keadaan iklim, dan keadaan alam. Yang kedua, lingkungan budaya, yaitu sebuah warisan yang secara turun-temurun. Yang ketiga, kelompok bersama, yaitu lingkungan sosial di masyarakat. Fungsi lingkungan pendidikan mempunyai 5 poin. Yang pertama, lingkungan pendidikan dapat menjamin kehidupan emosional peserta didik untuk tumbuh dan berkembang. Kehidupan emosional ini sangat penting dalam pembentukan pribadi anak. 2. Lingkungan pendidikan membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial, maupun budaya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan secara optimal. Yang ketiga, lingkungan pendidikan berfungsi sebagai wahana yang amat besar bagi perkembangan individu dan masyarakat dalam memperluas dan mempercepat usaha berdasarkan kehidupan bangsa. 4. Mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyelesaikan serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. 5. Di dalam lingkungan pendidikan dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik, baik dalam bentuk karir, akademik, kehidupan beragama, kehidupan sosial budaya, maupun keterampilan lainnya. Ragam bentuk lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan secara garis besarnya oleh Ki Hajar Dewantoro dibagi menjadi 3, yang disebut dengan Tripusat Pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga disebut juga sebagai pendidikan utama, karena di dalam lingkungan ini segenap potensi yang dimiliki manusia terbentuk dan sebagian dikembangkan. Pendidikan keluarga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pendidikan prenatal, atau diartikan juga pendidikan dalam kandungan, diyakini merupakan pendidikan untuk pembentukan potensi yang akan dikembangkan dalam proses pendidikan selanjutnya. Wujud praktik pendidikan prenatal cenderung dipengaruhi oleh praktik-praktik budaya seperti doa untuk si janin, mitoni, niloni, sirikan, dan lainnya. Sedangkan pendidikan postnatal atau dapat diartikan sebagai pendidikan setelah lahir, yaitu pendidikan yang diberikan kepada si anak setelah lahir dengan hal-hal yang akan bermanfaat dan berguna dalam hidupnya. Wujud praktek pendidikan postnatal yaitu cenderung pada pendidikan karakter dan perilaku dari individu tersebut. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menerima fungsi pendidikan berdasarkan asas-asas tanggung jawab berikut ini. Yang pertama, tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Pendidikan. Yang kedua, keilmuan, berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat dan negara. Dan yang ketiga, tanggung jawab fungsional, ialah tanggung jawab profesional, pengelola, dan pelaksana pendidikan. Dalam menjalani pendidikan di lingkungan masyarakat, biasanya akan mengalami kesulitan-kesulitan antara lain yang lingkungan fisik dan non-fisik yang kurang menguntungkan.
Lingkungan yang demikian akan banyak menghambat anak belajar. Yang kedua, tugas yang diberikan lembaga terlalu berat atau banyak, sehingga anak tidak dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Terlalu banyaknya kegiatan yang diikuti dalam waktu yang terbatas bisa menjadi penyebab kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan mengalami kesulitan, yang akhirnya hasilnya akan kurang. Yang ketiga, apabila nilai dikembangkan oleh anak berbeda atau bertentangan dengan nilai atau adat yang ada di dalam masyarakat, maka akan timbul konflik nilai. Lingkungan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah. Pendidikan non-formal, yaitu pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Beberapa peranan lingkungan pendidikan. Peranan keluarga sangat besar dalam pendidikan, karena keluarga adalah lingkungan pertama yang memberikan pendidikan kepada anak. 1. Pembentuk pola pikir anak. Karena di dalam keluarga, anak pertama kali berkenalan dengan nilai dan norma. Yang kedua, sebagai pengalaman pertama. Kenapa disebut pengalaman pertama? Karena bagi masa kanak-kanak, pengalaman ini merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan berikutnya, khususnya dalam perkembangan pribadinya. Yang ketiga yaitu memberikan keteladanan. Karena keteladanan orang tua akan menjadi tolak ukur dan menjadi wahana pendidikan moral. Yang terakhir yaitu meletakkan dasar-dasar pendidikan agama. Karena di sini lingkungan pendidikan keluarga sangat berperan penting dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan agama pada anak itu sendiri. Selanjutnya yaitu peranan lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu menumbuh kembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kenapa? Karena agar anak mampu menolong dirinya sendiri dalam hidup sebagai makhluk individu dan makhluk sosial melalui pembekalan dalam semua bidang studi. Kedua, yaitu memberikan pemahaman pendidikan. Sebagai lingkungan pendidikan, perlu memberikan pemahaman tentang pendidikan Pancasila, agama, dan pembinaan watak sesuai dengan nilai dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Yang ketiga, yaitu mewujudkan cita-cita bangsa. Sebagai lingkungan pendidikan, harus mampu mewujudkan cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu sendiri. Yang ketiga atau yang terakhir dari peranan lingkungan pendidikan terhadap pendidikan yaitu peranan lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat mempunyai andil yang besar dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan manusia sebagai makhluk individu berperan untuk membantu pembentukan manusia yang cerdas sesuai dengan kondisi dan fungsi dari masing-masing pendidikan tersebut. Yang kedua yaitu sebagai makhluk susila. Pendidikan manusia sebagai makhluk susila atau kemasyarakatan yaitu berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan Pancasila sebagai dasar negara. Pendidikan manusia sebagai makhluk sosial yaitu lingkungan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung memang ditumbuh kembangkan sebagai makhluk individu dan susila yang secara bersama-sama mampu menciptakan kehidupan bersama secara bertanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan sosial yang dinamis dengan sikap mahakaryanya. Yang terakhir yaitu sebagai makhluk religius. Pendidikan manusia sebagai makhluk religius yaitu lingkungan masyarakat yang banyak memberikan andil dalam pembekalan yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kita semua yaitu lingkungan pendidikan merupakan tempat seseorang untuk memperoleh pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan pendidikan ini terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Semua lingkungan pendidikan sangat berperan besar dalam pelaksanaan pendidikan. Kenapa? Karena untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri, baik bagi diri peserta didik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, susila, serta sebagai makhluk religius.